Ya Rasulullah. Ya gulam, wahai anakku, idza turabbi imanaka, ketika engkau mendidik imanmu, merawat imanmu, wa sa'adat syajaratuhu, dan pohonnya tumbuh berkembang. Iman itu berkembang. Catatan lagi supaya jangan salah paham. Apakah iman itu naik surut? Apakah iman itu bisa berkembang dan berkurang? Ada dua pendapat. Kalau kelompok ahli sunnah wal jamaah mengatakan iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Kalau kelompok rasionalis orang Mu'tazilah, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman itu sifatnya permanen, ya sudah. Contohnya seperti kamu pernah ke Jakarta, pernah melihat, pernah tinggal di Jakarta 3 tahun. Yakin gak Jakarta ada? Mungkin gak suatu ketika kamu meragukan Jakarta tuh ada gak ya? Mungkin gak? Nggak mungkin. Itu makanya iman, kalau sudah orang yakin, sudah beriman, ya tidak mungkin iman itu berkurang. Ya berarti awalnya juga tidak berarti. Kalau orang itu imannya susut, berarti memang awalnya juga imannya nggak sempurna gitu. Jadi itu. Tetapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan dalil, ya ulaikal ladzina Allah ibtil balaan hasanan apa wajah itu wajah tuliat ali ayatuhu zadathum imana, berarti iman bertambah. Oh, kata Mu'tazilah tidak, yang bertambah itu sinarnya. Jadi voltasenya, wattnya sudah, ukurannya sudah 100 watt. Nah, jadi yang berkembang, yang namanya itu sinarnya, refleksinya, manifestasi dari keimanannya. Bahwa kenapa naik turun kita bisa merasakan. Anda pernah gak kadang-kadang sholat males banget? Berarti imannya lagi turun. Kadang-kadang ada gak pernah merasakan gak sholat rajin banget? Pernah gak? Pernah enggak kadang-kadang kamu dermawan banget, ponakan-ponakan dibagiin duit semua, tapi pernah enggak medit kucrit? Pernah enggak? Nah itu berarti kan naik turun. Itu kata Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Mu'tazilah, kelompok rasionalis, itu bukan imannya yang bertambah dan berkurang, tapi sinarnya yang susut karena kacanya terlalu banyak debu-debu, terlalu banyak dosa-dosa. Makanya perlu pertobatan itu berkesinambungan dan terus menerus, jangan setahun sekali. Ya kan gitu, setiap hari kita bertobat. Nabi Muhammad itu bertobat sehari 100 kali. Ya ayuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Nabi itu bertobat sehari 100 kali gitu. Jadi tiap hari dicuci, makanya cemerlang. Begitu lampu itu dibiarkan bertahun-tahun tanpa dibersihkan, lama-lama lampunya redup. Itulah makanya semangat ibadah juga menurun begitu. Itu maksudnya. Iya, ya iyalah ya, pokoknya masing. Makanya beginilah,
Kalau saya mah, kalau ada dua orang berbeda pendapat, nggak ada masalah, kita hormati saja kedua-duanya. Ini pasti ketika ada dua orang pendapat berbeda, itu pasti karena mereka melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Gimana lagi ngaco serem. Makanya kalau ada yang bertengkar tuh saya nggak ngerti rebutan apa, rebutan pepesan kentut. Kalau pepesan kosong mah mending ada baunya. Ini rebutannya pepesan. Ini gelas, kata Pak Rahmat ada di sebelah selatan, betul enggak? Kata saya ada sebelah utara, betul enggak? Ada yang salah enggak? Yang ada perbedaan sudut pandang, itu aja kok. Susah banget sih. Ada yang senggolan sama istri nggak batal, ada yang senggolan batal. Yang bener mana? Ya dua-duanya bisa bener karena sudut pandang yang berbeda. Imam Syafi'i menafsirkan aula mastumun nisa, mula masa itu yabqa fi ma'nahu thulathul mujarrad. Imam Maliki mengatakan mula masa itu lil musyarakah. Terus mana? Paham? Daya iya. Jadi kalau ada orang bertengkar, itu pertanda dua-duanya nggak paham. Enggak, goblok bang, nggak paham. Atau gagal fokus. Gitu. Iya. Aghnakal haqqu azza wa jalla angka, kamu akan diberikan kecukupan untuk dirimu sendiri. Wa anil khalqi, dan kamu akan dijadikan orang kaya yang tidak membutuhkan bantuan makhluk Allah. Nggak akan pernah pinjam utang sama siapapun kamu ini, karena berkecukupan. Yugnika an kasbika, bahkan kamu diberikan kecukupan bahkan sampai tanpa kamu bersusah payah usaha, harus berkeringat-keringat, nggak usah, akan lancar semuanya datang dengan mudah. Wa an iktisabika, dan ya usaha-usaha kamu, ya kerja keras kamu dan usaha kamu nggak perlu, sudah tinggal duduk manis nanti juga bluruk gitu. Masa entok-entokan. Jangan bilang tidak percaya, buktikan aja dulu. Al-Haq wa azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala yusbi'u nafsaka wa qalbaka wa sirraka. Allah yang akan memberi kamu kenyang, akan dikasih kenyang oleh Allah, baik jiwamu, baik hatimu maupun sirmu akan merasa berkecukupan. Alhamdulillah, hatinya adem, ya nyaman hatinya. Artinya ya ketika kepikiran kamu tenang, hatinya damai, badannya sehat, sudah tidak lagi berharap bantuan siapapun, ya kan? Makanya lahap tidurnya, nyenyak, badannya sehat, suaminya sayang, anaknya lucu-lucu, temennya banyak, apalagi. Artinya nggak usah bersusah payah lah. Kalaupun usaha ya nanti itu mah buat pantes-pantes saja, biar jangan dituduh nyupang. Iya, ya pugo ya. Itu dia. Ya. Iya, itulah. Yuqifuka ala babihi, nanti Allah yang akan memperkenankan engkau untuk berdiri di depan pintunya. Tunggu di pintuku ini. Udah, jangan pernah mengetok pintu siapapun, ketok saja pintuku dan katakan mau apa.
gitu. Wa yughni faqraka, dan akan menghapus kefakiranmu, membuat kamu jadi kaya. Mengkayakan kefakiranmu artinya menghapus kefakiranmu menjadi kaya. Ini bahasa Arabnya begitu. Jadi kalau tidak diputar terjemahannya menjadi tidak dimengerti dan menjadi salah. Dan ini nasib daripada terjemahan apa saja, Al-Quran, hadis. Sedangkan kan Sahih Bukhari sudah diterjemahkan ya, Sahih Muslim, Al-Quran, wah banyak banget terjemahan semuanya. Itulah korbannya seperti itu. Oke, kita uji dulu di dalam doa khatmul Quran ya. Allahummarhamni bil Quran, terus waj'alhu li imama wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirni minhuma nasitu wa alimni minhuma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili warzuqni, dan berilah aku rizki tilawatahu ing membaca Al-Quran. Jadi jangan berpengertian bahwa dengan baca Quran kamu dapat rezeki, gimana lagi ada semua. Maksudnya bukan begitu. Warzuqni tilawatahu, ya Allah berilah aku kemampuan dan semangat yang tinggi supaya aku bisa membaca Quran. Itu maknanya. Bukan berilah aku rizki. Warzuqni lan rezekena nakula tilawatahu ing maca Quran. Aduh teman saudaraku. Jadi mesti diputar. Nah, ini perlu pengalaman panjang. Ya, penerjemah itu harus seorang sastrawan di dua bahasa baru benar. Iya, warzuqni tilawatahu, ya Allah berilah aku kekuatan supaya aku tetap rajin membaca Al-Quran baik di siang hari maupun di malam hari. Kan gitu. Sehingga beli bosan-bosan kita masuk Quran, kan gitu persoalannya. Harus paham. Jadi yang kalau saya suruh ngoreksi terjemahan tak coret cekap itu. Beli kanggong ya, orang-orang doyan. Gimana? Ya itulah persoalannya. Iya. Makanya udah biar aja lah gitu. Tapi ya lumayan daripada nggak ada kan. Iya. Bidzikrihi wa qurbihi, dengan berzikir kepada Allah, wa qurbihi, dan kedekatanmu dengan Allah, wal unsi bihi, dan merasa nyaman bersama Allah. Ya, berzikir, berdekatan, dan merasa nyaman. Sudah. Wala tubali biman akala, dan kamu tidak peduli dengan orang yang makan minad dunya, dari dunia ini. Apapun makan dunia ini, enggak urusan. Wastaghala biha, dan dia bekerja untuk dunia, udah enggak ada urusan, terserah. La tubali biman hiya fi yadihi, dan kamu tidak peduli dengan apapun yang ada di tangannya. Fatasiru ru'yatuka lahu rahmatan wa kulfatan wa zulmatan, sehingga pandanganmu kepadanya menjadi rahmat, menjadi kulfah, menjadi tugas, wa zulmatan, menjadi kegelapan juga. Kadang-kadang melas, ya kadang-kadang kasihan.
Ya man yadda'il ilma, wahai orang yang mengklaim memiliki ilmu, orang yang ngaku pinter. Ya man yadda'il ilma, orang yang mengklaim keilmuan, artinya ngaku sebagai orang cendekiawan, ngaku kiai, ngaku ustad. Anablis ngaku ustad, ngaku kiai. Kiai itu bukan mengaku, itu pengakuan masyarakat, bukan kamu yang ngaku. Ngayang bahasa nama. Karena dia yang ngerasa jadi kiai, pada baru bisa baca kitab takrib, kondangan grok, nih kursi Arab duduk ya, di mebel, kursi mebel yang empuk kan, ya diusir sama tuan rumahnya. Jangan ya, mana-mana. Nggak kiai kan kang, iya kita gak kiai pada pekin kiai, iya wis los. Ya, ada nggak begitu? Ya, ya udah. Lalu wa yatlubud dunya min abnaiha, padahal kamu tukang mengemis dunia, tetapi nyatanya kamu mencari dunia dari orang-orang yang punya dunia. Ternyata kamu ngemis sama orang-orang kaya kok. Ngakunya intelektual, ngakunya ulama. Kok tiba-tiba muter-muter nggawa proposal bae kok. Sampai orang kayanya juga gemes juga sih. Baru musola selesai, udah datang proposal lagi. Apa maning kun? Madrasah. Nanti setelah madrasah selesai apalagi masjid. Setelah apa lagi gorong-gorong, beli peragat-peragat teman saudaraku. Ngasihnya mah enggak tuh. Ya kan, ngomelnya aja ngasihnya, jangan begitu dong. Ya kan gitu. Kok ngasih enggak ya enggak usah. Ya seperti itu. Ya. Wa yudhillu lahum, dan kamu menghinakan dirimu sendiri, hanya engkau punya kepentingan dunia, sampai ditongor-tongor ya kamu nurut aja, dikoplok-koplok ya enggak, gimana ya, dihinakan, dicaci maki, kamu yang penting dapat ya persenan, dapat qad adallakallah ala ilmin, kamu begitu tuh artinya lagi disesatkan oleh Allah berdasarkan keilmuanmu. Ilmumu itulah yang dijadikan alat untuk menyesatkan kamu oleh Allah. Naudzubillah, jangan sampai nambah ilmu tambah jauh tersesatnya. Dan itu tidak sedikit. Waktu masih santri biasa mah baik kok. Setelah jadi kiai mulai nggak benernya tuh. Nun, setelah mulai laris ngajinya ceramahnya, paling sudah pakai YouTube sekarang. Waduh sudah. Iya, semakin YouTube-nya banyak. Waduh. Bergeser otaknya, yang tadinya niat berdakwah, niat menyebarkan kebenaran, setelah YouTube-nya banyak, sudah sampai berapa tuh? 116 ya. Mulai otaknya mikir duit sekarang mah. Lah ya tuh, ya iya. Bukan, mulai ngitung jadinya kan gitu. Apa yang terjadi? Apalagi Allah, saya juga bisa tahu kok. Kamu sudah mengatakan ya aku datang, oke? Pakai bisa hadir acara Islam Mi'raj, boleh? Mana di musola? Baik. Tiba-tiba datang orang kaya raya, dibatalin orang miskin tuh. Dalam pikirannya, paling 500 amplopnya. Ini kan 5 juta, betul? Dunia enggak tuh? Pas
Iya, sekalipun tidak pasang tarif ya, apalagi pasang tarif. Ya, ya dilelang siapa yang berani. Kalau orang ceramah dipanggil lalu pasang tarif, berdakwah atau berprofesi? Iya dong. Pas salaman dibuka hanya 500 chip, balik lagi. Ini membuat bensin juga nggak cukup. Ya udah punten pakaian, tolong nomor rekeningnya berapa dari transfer. Ya apalagi begitu, saya juga sering dapat KTP kok. Dapat amplop kosong juga sering saya. Ya udah. Saya tidak cari belut kok, ya udah. Tapi pagi-pagi pernah datang, ngesot lupa ngapura. Ya kan cari gitu. Ya suka dukanya mubalik begitulah. Sampai pernah suatu ketika udah ngajinya dijemputnya pakai motor. Oke, mangga pakai motor, soalnya jalannya kecil. Ya udah mangga, masuk sana ke Centigi ke sana. Selesai ngaji mulai sudah makan jam 1 bawa motor sampai di Celeng diturunin. Pak Kiai sampai sini aja nganternya. Terus pulangnya gimana? Ya naik mobil aja. Sebabnya nggak punya SIM. Ayo. Ya wes. Sampai jam 3 malam sampai nggak ada mobil. Karena kan mobil Cirebon Jakarta kan kalau malam udah nggak ada kan. Jagatnya gerimis. Mau berteduh kemana, ada gubuk di situ banyak cewek-cewek yang roknya pendek tuh. Ya daripada kehujanan, ya gabung aja sama mereka kan. Ya tapi itu yang sulit tuh menyenangkan bagi saya, pengalaman yang sangat indah sekali. Iya, iya. Kenapa indah? Indah bagi saya karena Allah tahu apa yang sedang kulakukan. Paham enggak? Iya, gitu. Ya, begitulah kira-kira. Artinya kita diuji sampai seperti itu. Aku mengatakan aku tidak akan kapok, tetap aku melangkah, selesai. Paham nggak? Iya, diuji, jangan dikiranya enak aja diuji gimana? Orang jual emas masa nggak digosok dulu ya? Digosok dulu dong. Gitu. Jadi ketika kamu mendapat ujian, bersyukurlah kepada Allah. Ya Allah, silahkan ujilah aku. Insya Allah aku dapat membuktikan bahwa aku tetap percaya kepadamu, gitu aja kan gitu. Iya. Zahabat barakatu ilmika, akhirnya keberkahan ilmumu hilang. Dah, ilmunya nggak ada barokahnya udah. Iya, keberkahannya nggak ada. Iya. Ya keberkahan nggak ada ya nggak ada manfaatnya. Apalagi orang lain, untuk dirinya saja ya nggak ada manfaatnya. Akhirnya ya untuk dirinya nggak manfaatnya. Ilmu halal haram diterjangin sendiri. Istrinya mulai ngambek-ngambek, nutut itu, nutut ini, beli mobil, beli ini. Wah, kalau nggak ngancam-ngancam pegatan beli mah. Anaknya juga mulai bandel-bandel, ya Allah ya Rabbi. Iya, 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 iya dong. Datang orang minta air, minta doain, sembar kayak udah dumung.
warasnya beli oleh bacine bae. Iya. Ya, seperti itu. Ya. Ya. Keberkahannya nggak ada kok. Ya, uang hasil ceramahnya setiap malam nggak tahu habis buat apa tuh. Ceger, motornya tabrakan, mobilnya tabrakan, gantiin lagi habis lagi. Sampai akhirnya cuci darah tiap hari. Sampai semlarate. Paham? Ya salah siapa? Hati-hati aja lah hidupnya, sembarangan. Dahabat barakatu ilmika, keberkahan ilmumu hilang semuanya. Dahaba lubbuhu, iya, kacangnya hilang. Wa baqiya qishruhu, tinggal kulitnya saja. Ini kalimat sufi ini sudah jadi peribahasa Indonesia. Kacang lupa sama, nggak tahu siapa yang masukkan peribahasa dari kitab tasawuf ini. Ada berarti, ya kan? Peribahasa kacang lupa kan belum lama, baru 3 tahun terakhir ini kan. Dulu kan nggak ada. Dulu apanya? Air susu dibalas dengan air tuba, apalagi dikasih hati ngerogok, apalagi gitu. Kemudian kalau dermayu dari dulu kayak nulung kirik sempet. Iya. Jadinya Pak, tinggal kulitnya aja. Isinya udah hilang. Yang gemerlap hanya casingnya aja. HP-nya mau kosong, casingnya aja yang ada. Iya. Mobil kak, mesinnya langka, ke cangkangnya baik. ya pokoknya asal tongkrongan aja lah. Gitu. Ya. Apa casingannya? Sorbannya, ya kan gitu. Kemudian pakai sorban, kemudian dikalungkan sorban lagi, jubahnya putih sampai kengser tekan lemah. Iya. Minyak wanginya minyak misik ya, serbot mampu perengus kan. Terus sambil ngawer tasbih, ya kan gitu. Sambil komat kan, bu ngitung apa kun ku? Ya kesingan gitu, pencitraan. Makanya jangan berharap waliullah itu enggak pernah melakukan pencitraan. Dia murni apa adanya. Kalau memang kaya ya kaya dengan apa adanya, kan begitu. Tidak memaksakan diri. Karena wali itu siap kaya, siap miskin, siap sehat, siap sakit, siap mulia, siap hina, nggak ada urusan kok. Mungkin jangan-jangan orang-orang yang kamu hina-hinakan waliullah juga sebenarnya, kamu aja nggak tahu. Iya. Dan itu selalu ada gitu. Ya untuk waliullah juga diperlukan ada orang yang menghina-hina atau perlu juga. Sebab itu untuk barometer sih. Kalau nggak ada orang yang menghina mengejek kan jadinya nggak serem jadinya tuh. Kadang-kadang kita bisa lupa diri. Jadi perlu ada orang yang menghina, mengejek, mencaci maki, selalu ada sepasang itu. Setiap ada positif ada negatif. Keduanya bertemu saling menghancurkan dan disitulah keluar energi. Paham? Dari mana datangnya? Ya dari positif dan negatif yang dipasang oleh Allah dan dibenturkan saling menghancurkan, disitulah energi keluarnya. Barang sira pengen positif aja angel lah bisa. Lah kalau setrum adanya positifnya aja, negatifnya nggak ada, nyalakan lampunya. Nah yang berseram. Iya. Jadi perlu ada yang memusuhi kamu, ada yang membenci kamu, ada yang mengoreksi kamu. Itu perlu. Jadi untuk orang-orang yang menghina saya ucapkan terima kasih. Ya, yang jelek-jelek saya terima kasih. Persaya itu perlu.
supaya menambah energi. Paham nggak? Ada yang menyanjung, ada yang menjelekkan. Cepret lagi, seger lah kan gitu. Murub mana boleh kan iya. Nggak paham kamu mah. Kalau semuanya positif terus, ketika ada seseorang, semua orang menyanjung semua, nggak bisa nyala, lemas, kehabisan tenaga. Kata orang Jawa, arane penyakit ain. Paham nggak? Ya, penyakit ain. Iya. Wa anta ya man yadda'il ibadah, dan kamu juga yang mengaku ahli ibadah. Ahli ibadah, ahli salat, ahli puasa, ahli zikir, ahli tirakat, ahli sedekah, ahli segala macam, mengaku mengklaim. Wa qalbuka ya'budul khalqa, tapi hatimu menyembah makhluk. Engkau mengklaim ahli ibadah tapi hatimu menyembah selain Tuhan. Ya. Engkau mengaku ahli sufi tapi hatimu menyembah harta. Ya. Sehari-hari seperti ini, sehari-hari di depan mata kita. Tapi ya jangan, nggak usah diomongin dong. Kalau tahu tuh, penyembah harta kamu. Nggak usah dong. Oh, bid'ah kamu, mesti nggak boleh. Musyrik nih, nggak boleh. Kita harus pura-pura tidak tahu. Nggak boleh. Musyrik, bid'ah, kafir, nggak boleh itu. Apalagi kamu yang matanya buta, waliullah yang basirnya tajam juga tidak boleh mengatakan kamu musyrik. Musyrik mah. Tasirnya saundake wali pengennya. Paham nggak? Iya. Itu bukan hak kita menuduh orang musyrik itu. Pura-pura nggak tahu aja kok. Nabi Muhammad tahu nggak di sekitarnya banyak orang munafik yang ikut maju perang Uhud tuh, sampai porak-porandas, tahu nggak? Ya, tapi dia kan pura-pura nggak tahu. Ya kan nggak lucu. Jangan ikut, kamu masih munafik sana. Ini jangan lucu itu. Permainan di dunia tidak seperti itu. Ya kita juga kadang-kadang juga dalam hidup ini sering kadang-kadang mesti berpura-pura tidak tahu. Ya itu lebih aman kadang-kadang. Iyalah. Wa qalbuka ya'budul khalqa wa yakhafuhum, juga takutnya pada makhluk juga. Menyembahnya menyembah makhluk, takut sama makhluk. Sama orang kaya takut nggak dikasih pinjaman. Iya. Naik motor sendirian takut ada begal, masih takut juga. Sama yang rapi wedi sih aku. Ayo ngaku boleh. Iya. Soalnya rabinya sering ngagap centong soalnya gitu. Kalau ngaku siapa sih yang berdiri rabi, sok ngacung. Iya. Wa yarjuhum, dan kamu berharap-harap, menanti, mengharapkan pemberian, menanti kasih sayang, belas kasihan, bantuan, pertolongan, mengharapkan rekomendasi dan sebagainya. Iya enggak? Ngakunya mengabdi pada Allah, kok ternyata kamu masih mengharap, ya, mengharap bantuan, mengharap segala macam. Iya, ya manusia, semuanya manusia. Saya juga mengerti manusia begitu. Iya, ya artinya kamu masih manusia normal kan gitu. Masih takut sama orang, masih takut sama istri, takut sama atasan kan gitu. Takut dinilai masyarakat nanti negatif kan begitu. Yang kamu takut itu bagaimana kata masyarakat nanti. Loh kenapa kamu tidak mengatakan bagaimana kata Allah nanti?
Kok kamu masyarakat sih, urusannya apa? Emangnya masyarakat mau menolong kamu ketika kamu lapar? Dipaham-paham sudah mah. Betul nggak? Lah ya iya. Ternyata mereka lah yang menghalang-halangi rezeki kamu itu. Iya. Sampai jalan pesantren ditutup aja. Kemana mau jauh? Ini jalan buat pondok. Ya ini tanah saya kok. Ya berapa harganya? Enggak dijual. Pokoknya bangun. Nanti kemana jalannya? Ya muter sana jalannya. Bayangkan. Apa dikiranya masyarakat membantu kamu? Ya enggak. Iya. Paham? Yang suka menipu kamu siapa? Teman kamu sendiri kan? Iya kan? Iya. Itu. Jadi ya artinya tetap orang-orang yang baik bersamamu itu hanya orang-orang sedikit kok. Jumlah teman di dunia enggak banyak, betul enggak banyak. Kalau kamu tahu siapa teman setia kamu ketika kamu sedang dalam keadaan jatuh menderita, yang tetap bersamamu itulah teman kamu yang setia. Sing beli mah pateng kecius kan, enggak ngerti boleh. Warakadalah udah. Iya, ketika kamu kaya mau limbung tiap hari datang segala macam. Ya kan lumayan, rokok gratis, kopi gratis. Ya begitu kamu jatuh miskin, hilang semuanya tuh. Nah, berapa yang tinggal? 10 orang, itu teman kamu 10 orang itu. Kalau itu sudah kamu yakin itu teman kamu, tolong dirawat, dijaga. Jangan sampai lepas. Karena temanmu adalah kekayaanmu. Itu. Setuju? Pogo. Itu. Nah. Jadi kalau pogo tuh di atas setuju ya, lebih setuju pisan lah gitu. Setuju pogo, artinya setuju pisan gitu. Iya. Itu pogo tuh setuju plus. Kayak begitu ya, betul ya. Iya. Zahiru ibadatika lillah. Ibadahmu zahirnya kepada Allah. Nyungsab iya, sembayangnya, rukunya iya. Baca Qur'annya iya, malam-malam iya. Wa batinuha lil khalqi. Tapi batinnya untuk makhluk, bukan untuk khalik. Ternyata puasa saya kira ibadah, ternyata lagi ngemat. Aduh. Pantesan. Kalau ngemat cewek mah nggak usah puasa lagi. Sok siapa perempuannya yang namanya sama namanya Fatimah, ibunya siapa namanya Juleka. Udah gini aja, dihitung fa berapa, alif berapa, atau berapa, mim berapa, tak berapa, ha ya, ha bukan tak tapi ha. Fatimah binti Zulekha Z berapa, kho berapa, ya kan? Tak berapa dihitung sekalipun, sudah tinggal Fatimah binti Zulekha. Harus pegal Fatimah. Bagus ceklok pat. Semanjur. Gak percaya. Non. Iya, sebut aja namanya. Hasanah. Bakal beli dileng jelas apa. Iya. Bener ya, ayo totoan ya. Iya. Ilmu nih. Ya sih mah dibobodohin dukun. Hujannya terus juta pisan. Iya, 3 juta mahal tuh mah. Ya Allah, udah bilang beli menyan jin apa? Itu mah di situ tuh di Panjunan juga banyak yang gitu tuh.
20.000 harganya, bukan 20 juta. Iya, ya. Jadi ibadahnya kayaknya ya gitu, tapi ya, bayang. Pengen tahu orang yang hebat ibadahnya, yuk ke makam Sunan Gunung Jati di sana. Pada puasa semua. Kalau malam pada bangun, pada puasa salat malam, pada sahur, besoknya puasa, sembahyang lagi, baca Quran lagi. Begitu dibuka catatan hariannya, utangnya 400 juta. Iya, iya kan? Iya, iya gitulah. Itu Allah tahu. Iya. Zahirnya iya, zahiru ibadatika lillah wa batinuha lil khalqi. Kullu talabika, semua tuntutanmu, semua keinginanmu itu, wahammika, dan cita-citamu, lima biaidihim minad dirhami wad dinar, hanya angan-angannya uang, rupiah, dinar, dirham yang ada di tangan mereka, mengharapkan pemberiannya, mengharapkan persenannya, mengharapkan kadonya, mengharapkan sumbangannya. Iya, datang tergopo-gopo, Pak Haji, apa yang perlu saya bantu? Ini tahu kayak ya ngemis-ngemis ini wong sugih, ya mengemis-ngemis orang kaya. Kenapa kamu tidak ngemis-ngemis sama Allah aja sih, yang maha kaya? Iya, ini memperbaiki hati kita. Yang kamu perbaiki bukan amalmu, hatimu. Karena amalmu itu adalah manifestasi dari hatimu. Kalau hatinya baik, amalnya pasti baik. Percaya enggak? Kalau hatimu busuk, amalnya busuk semuanya. Iya. Ya, nanti juga di akhirat nggak bakal dihitung amal kamu, yang dibuka hati kamu kok. Ya. Likulli imri'in ma nawa. Iya, innamal a'malu binniyat wal hutam, dan puing-puing ya sing bangsa apa namanya, cecek bengek gitu tuh, semuanya hancuran. Udah tarju hamdahum, kamunya juga sama yang sodako, yang membantu juga ada harapan, kepengen disanjung, kepengen dipuji. Nyumbang orang saja nunggu tamunya setelah banyak baru dikasihkan. Kenapa tidak kau berikan dari pagi, nunggu siang? Iya, orang kan datang dari pagi minta bantuan tuh. Kenapa kamu kasihkan siang setelah banyak orang? Kenapa nyumbang masjid kau hari Jumat sebelum khutbah Jumat? Minta mic ngomong dulu, bawa wartawan lagi, 5 lagi wartawannya. Jadi peluk aja udah gitu, lillahi ta'ala gitu. Syukur-syukur nggak ada orang tahu, namanya sodakoh siri. Pengen tahu ganjarannya? Ya sekali-kali saya harus tanda ganjaran juga deh sekali. Masa bating ya kali-kali lah ya. Pahalanya itu kasab'it sanabil wa kullu sumbulatin mi'atu habbah. Satu biji gabah ditanam keluar jadi satu wini, ditanam menjadi anaknya 6, jadi 7 rungge. Satu rungge padi itu ada 100, jadi satu biji menjadi 700 kali lipat oleh Allah. Itu nih untuk ngolok orang yang ribut ganjaran. Iya ya Allah maha bijaksana. Orang yang pengen ganjaran diakomodir juga kok. Betul enggak? Kalau kita nih yang di sini sudah kelas ini nih kan sudah nggak ada urusan ganjaran kan? Iya dong. Ya nggak mungkin Allah cinta gani sama kamu mah. Kita kan sudah pakai bahasa cinta. Iya dong.
Iya, itu. Wa tarju hamdahum wa sana'ahum wa takhafu dhammahum, dan juga takut dengan omelan mereka, takut akan komentar mereka. Baru di YouTube ada dislike udah marah, ya biasa lah dislike mah. Iya, yang namanya like dislike itu Pokoknya kamu orang pengen senang semua. Wa takhafu dhammahum wa i'radahum, dan juga takut sama mereka, barangkali diomelin mereka, takut barangkali tidak berkenan hati mereka berpaling dari kamu, takut barangkali kamu ditinggalkan. Ngapain? Mau tinggal pergilah, urusan apa? Itu dong yang tegar hidupnya. Kok takut ditinggalkan orang? Silakan pergilah. Aku juga nggak butuh nggak apa sama kamu. Aku butuh hanya Allah aja kok. Ya. Tahu yang menciptakan aku Allah, yang ngasih makan Allah, yang ngasih minum Allah. Ketika aku sakit yang menyembuhkan Allah, urusan apa? Kan gitu. Harusnya jadi di hati kamu harus mulai belajar dididik seperti itu biar tegar. Kalau kamu sebegitu, artinya jiwamu tidak akan pernah tenang. Kamu tidak akan merasa damai hidupmu. Selalu dikejar-kejar rasa takut ditinggalkan, takut diomelin. Segimana lagi? Lalu kapan kamu senangnya? Udah. Gitu. Iya, takhafu manahum, takut barangkali nggak dibantu karena takut nggak dikasih, nantinya gimana lagi? Wa tarju atahum, mengharapkan pemberian mereka. Bikathrati tamadika wa takhadu'ika, dengan berpura-pura, dengan merekayasa. Walayni kalamika, ngomongnya di bagus-bagus, di manis-manis, dilembut-lembutkan ngomongnya. Ala abwabihim, di depan pintu mereka. Aduh, ngesot-ngesot lakunya juga. Datangnya jalannya dia pakai lutut jalannya juga. Iya, nyium tangannya juga dibolak-balik. Iya. Kalau nyanjung, kaji sapa maning nih kene ke wong loman bung sampean sing loman dewek dalam dunia ke wis ka. Lemah langkah sampean masa dadi ya masjid ka. Aduh. Iya. Itu kan saya kan melihat sendiri perilaku manusia itu begitu. Menyanjung-nyanjung untuk supaya diberikan gitu. Makanya jadi kalau kamu ada orang nyanjung-nyanjung, tolong dicurigai, jangan-jangan ada maunya. Ki wong kadang kena hati-hati orang ngalem kan, apa lari kan barang ini. Nun. Lah ya itulah persoalannya, ada maunya, ada kalpnya. Namanya anak petek cileke. Ya. Di balik batu apa namanya, di balik batu udang di balik batu. Kamu sih nggak tahu di balik batu udang. Saya yang tukang kuku udang di Kali Ciwaringin itu di selapan batu-batu udangnya gitu. Iya, zaman dulu itu kan cerita dulu seperti itu. Jadi ya artinya ya begini, yang kita dandani itu hati kita supaya kita teguh, kokoh, bahagia. Sebagaimanapun juga kalau tidak demikian kamu kapan senangnya? Kalau hati kamu tidak pernah damai, kamu hidup kaya raya, mobilnya 10, sawahnya 1 hektar, tidak akan merasakan kebahagiaan. Sehari-hari dalam keadaan cemas, ketakutan, marah-marah. Semakin banyak hartamu, semakin banyak marahnya. Mobilnya tabrakan, marah. Ini nasinya gosong, marah. Ini pembantu nyetrika bajunya gosong juga marah. Wah, sebenarnya stres kamu gitu. Jadi ya artinya yang sabarlah gitu.